Halo guys, balik lagi dengan Google Hobby. Dan di video kali ini kita akan melakukan figures pre-order run up episode yang kedua untuk figur yang di-announce pre-ordernya di Juni week 3 dan 4. Dan ini adalah list dari figur-figur yang saya akan bahas di video ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan figur-figur yang saya pilih untuk saya bahas di video ini ya. Dan yang saya nggak bahas seperti biasa, saya akan taruh figur-figur tersebut di outro, dan kali ini lumayan banyak ya untuk di listnya. Kita langsung lihat aja figur pertama yang akan saya bahas. Dari Spy Family kita lihat Nendoroid Your Forger. Jadi setelah sebelumnya di-announce untuk pre-ordernya Anya dan Lloyd, sekarang kita lihat untuk Nendoroidnya si Yor. Dan ini untuk si Yornya juga menurut saya kelihatannya bagus ya. Ada senjatanya di situ, ada face part juga, dapat beberapa face part. Overall karena saya suka Spy Family, jadi ini saya udah otomatis pre-order ya. Tapi overall secara Nendoroid ini menurut saya juga cukup bagus. Dari segi kemiripan sudah bagus, dan dari segi part yang dapat kelihatannya juga oke ya. Dan di sini jika kalian beli yang pre-order Anya dan Lloyd, saya rasa Anda harus melengkapi ya. Dari Attack on Titan ini kita lihat dari Rainer Brown. Jadi untuk si Rainer ini menarik karena dapat face partnya ada dua macam ya. Ada yang dia di final season dan yang ada di season 1 dan 3. Itu kalian bisa lihat. Dan di sini bisa dibilang dia lumayan cukup oke ya di sini. Ini sepertinya Rainer yang di awal-awal final season ya. Kalian bisa lihat dia histeris di sini, dan dia partnya menarik, ada senjatanya, dan kalian lihat bisa diposein seperti itu ya. Jadi ini cukup bagus, cara penampilan cukup bagus. Mungkin secara part mungkin agak kurang, tapi menurut saya ini Nendoroid yang bagus ya untuk si Rainer Brown ini ya. Lalu dari Jujutsu Kaisen kita lihat Figma Nobara Kisaki. Jadi ini yang terakhir di announce untuk Figma Jujutsu Kaisen dari tiga sekawan itu ya, dari Yuji, Megumi, Nobara yang agak terakhir. Dan menurut saya ini bagus banget. Kenapa? Yang membedakan ini dengan Esa Figuarts adalah roknya si Nobara terbuat dari cloth. Jadi ada freedom of movement yang untuk pose-pose, terutama untuk bagian kaki. Dan menurut saya ini cukup bagus ya. Walaupun memang yang Esa Figuarts juga lumayan ada freedom of movement, tapi dengan bahan cloth saya rasa bakal lebih bagus dan lebih ekspresif lagi. Untuk pose-posenya, parts-parts yang dapat juga bagus. Overall this is a nice figure dan saya sudah pre-order. Lalu dari Fire Emblem Three Houses kita lihat Power Parrot, Edelgard Ford, Hazelfeld, mudah-mudahan spellingnya nggak salah, dan Benedetta von Farley. Jadi ini adalah satu-satunya house yang saya mainin di Fire Emblem Three Houses, yaitu si Black Eagles. Dan ini saya suka banget ya dengan si Edelgard. Menurut saya dia keren banget secara karakter desain, dan dia unitnya juga keren di game. Dan untuk si Benedetta mungkin oke ya, saya biasa aja ya untuk si Benedetta. Tapi di sini overall menurut saya dua-duanya cukup bagus dan secara penampilan bagus. Dan ada 4 Power Parrot lagi dari 2 house lainnya ya. Jadi kalian bisa tunggu untuk Power Parrotnya. Lalu dari Tokyo Revengers kita lihat Power Parrot Takemichi Hanagaki. Dan ini kalau nggak salah ini Power Parrot pertama dari Tokyo Revengers ya. Dan menurut saya ini cukup solid untuk si Takemichi. Penampilannya di sini cukup oke. Dari posenya ini bagus ya. Ini posenya menurut saya sesuai dengan Tokyo Revengers. Dan untuk si Takemichi Hanagaki ini menurut saya lumayan oke ya. Mungkin dari segi kemiripan muka ini sudah cukup bagus, tapi rasanya kurang ya kalau dia sendiri ya. Pasti di announce-nya bareng-bareng dengan satu Power Parrot lagi Tokyo Revengers, menurut saya lebih bagus. Lalu dari My Hero Academia kita lihat Revoltech Amazing Yamaguchi Endeavor. Endeavor adalah salah satu favorit karakter saya di My Hero Academia, purely bukan cuma karena quirk-nya, tapi karena karakter desainnya saya suka banget dia di sini. Dan dia figurnya Amazing Yamaguchi ini keren banget ya dia. Di sini dapat banyak face part, dan untuk hand part, dan ada efek-efek dari flame-nya menurut saya banyak juga di sini. Overall menurut saya this is a very nice figure. Saya belum pernah punya Revoltech Amazing Yamaguchi, dan ini adalah Amazing Yamaguchi yang pertama saya PO. Udah kelihatannya keren, dan kita nantikan pas nanti sudah datang ya. Lalu dari Thor Love and Thunder kita lihat Hot Toys Thor Deluxe Version. Fun fact,
pas saya lagi record audio ini, saya baru aja beli advance ticket salesnya untuk Thor Love and Thunder, jadi pas saya dibahas sekarang. Jadi di sini datang dengan armor terbarunya dan ada helmetnya di situ, ada lightning efeknya dan ada stormbreakernya. Overall menurut saya ini sudah cukup bagus. Tapi jika mungkin kalian punya Hot Toys Store sebelumnya, mungkin yang perbedaan paling mencolok adalah di armornya ya. Dan overall masih menurut saya tetap bagus. Jadi walaupun kalian sudah pernah mengoleksi Hot Toys Store, menurut saya this is still a nice Hot Toys figure to collect ya. Lalu dari Jujutsu Kaisen, kita lihat Shibuya Scramble figure Sukuna seperti U-Scale. Ini keren banget ya. Ini scene dari dimana si Yuji pertama kali telan figure Sukuna dan dia transform menjadi Sukuna. Di sini base-nya keren, secara pose-nya keren, dan untuk Shibuya Scramble figure saya sudah punya, dan sekali lagi di sini sculptingnya mereka keren. Jadi secara appearance menurut saya juga sudah cukup bagus ya. Dan seperti U-Scale, ini size-nya oke untuk si Sukuna ini, dan base bagus, appearance bagus, pose-nya juga keren ya. Overall this is a nice scale figure kalau menurut saya. Lalu yang terakhir dari Jujutsu Kaisen, kita lihat RFXJ Toge Inumaki. Dan ini si Toge Inumaki ini menurut saya salah satu karakter yang kelihatan misterius tapi keren juga ya. Di sini posenya lumayan oke, tapi yang tadi menurut saya lumayan oke, tapi karena ada tambahan yang ini menurut saya jadi lebih bagus. Ini adalah extra part yang bisa didapat dari figurnya, tapi selain ini yang bisa didapat ini ada bonus partnya, yaitu head partnya dia dengan mulutnya yang terbuka lagi pakai skillnya dia. Tapi ini bonusnya nggak semua pre-order dapat ini ya. Jadi menurut saya udah ada yang bisa buka zipper tadi, menurut saya cukup bagus untuk figur si Toge Inumaki ini. Oke, sampai sini aja untuk figur pre-order round up kita kali ini. Gimana menurut kalian figur-figur yang saya pilih? Apakah menarik? Apakah ini membantu Anda untuk pre-order figur-figur tersebut? Please let me know down in the comment ya. Jangan lupa untuk lihat dari outro untuk figur-figur yang saya nggak bahas. As usual, if you want to support me, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.